Bantuannya 87 jalan kuda, 86. Pemirsa, diduga korsleting listrik ruko gudang elektronik di kawasan Mangga 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar. Besarnya kobaran api membuat karyawan panik. Kobaran api membakar sebuah ruko yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan elektronik di Jalan Belawan Dalam, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api pertama kali muncul dari lantai 1 bagian dalam gudang dan dengan cepat menyebar ke seluruh isi gudang yang berisi barang elektronik hingga ke lantai 2. Dugaan sementara kejadian ini akibat hubungan pendek arus listrik saat gudang dalam kondisi tutup. Khawatir api yang merambat ke kantor jasa pengiriman barang yang ada di sebelahnya, karyawan pun panik. Para pekerja berusaha mengevakuasi barang-barang ekspedisi yang telah siap dikirim. Upaya pemadaman sempat terkendala banyaknya titik api. Di gudang sebelah, Bang, karena itu bukan secepat. Ini dari gudang sebelah, mungkin ada korsleting listrik. Ada sempat ledakan nggak, Bang, awalnya, Bang? Nggak ada. Tiba-tiba api gede gitu aja, Karena atau? itu barang elektronik semua itu. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang warga Bandung terjerat bunga pinjaman 48 juta rupiah setelah meminjam uang 3 juta rupiah melalui pinjaman online. Para korban harus membayar bunga tinggi hingga potongan uang administrasi yang memberatkan korban. Penggerbekan kantor pinjaman online di Jakarta hingga Yogyakarta membuat warga yang terjerat utang lintah darat online lega. Salah satunya Aeng, warga kota Bandung yang kebingungan harus membayar utang serta bunganya hingga 48 juta rupiah. Padahal Aeng sebelumnya hanya meminjam uang 3 juta rupiah, sementara yang diterima tidak utuh. Akibat menunggak cicilan, Aeng harus membayar hingga puluhan juta rupiah. Kemudian sampai saat ini dendanya sampai sebesar 48 juta ya. Ada yang satu aplikasi dendanya sampai 21 juta malah gitu. Saya juga kaget kan gitu. Ada bernada ancaman nggak sih untuk penagihan sendiri ke Akang? Ancaman ada ya, maksudnya lewat telepon. Saya udah ngobrol baik-baik minta tenor diperpanjang, cuman yang aplikasi tersebut mengancam gitu bahwa Selama ini warga tertarik meminjam uang tawaran melalui handphone dengan syarat mudah. Namun ternyata bunganya membuat warga ketakutan karena berkali lipat dari utang pokok. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Lantaran membuat nasabahnya di Bandung depresi, sebuah kantor pinjaman online ilegal di Sleman, Yogyakarta digerebek polisi. Setelah diperiksa di Polda Jawa Barat, 79 operator pinjaman online dipulangkan ke Yogyakarta. Handphonenya 79 orang operator pinjaman online ini tiba di Polsek Bulak Sumur, Yogyakarta. Menggunakan 3 bus dari Yogyakarta, mereka dipulangkan dengan pengawalan ketat petugas setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Ke-79 operator pinjaman online ini sementara dikembalikan ke keluarganya sambil menunggu proses penyidikan. Sebelum pulang, petugas memberikan pengarahan pada seluruh operator pinjaman online ini agar melakukan pekerjaannya mengedepankan nurani. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pinjaman secara online, apalagi ilegal. ya ini kan diserahkan dari Polda Jabar untuk dikembalikan ke keluarganya, sementara masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kantor pinjaman online di Yogyakarta sebelumnya digerebek aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat dan Polda DIY setelah mendapat laporan dari korbannya yang depresi. Handphonenya semua di atas.
Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, dianiaya ayah kandungnya gara-gara galon air, seorang anak di bawah umur di Pematang Siantar, Sumatera Utara justru ditetapkan sebagai tersangka. Korban dilaporkan balik oleh ayah kandungnya yang merupakan anggota polisi. Pelajar SMA ini bersama ibunya mendatangi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia di Kota Medan setelah ditetapkan polisi sebagai tersangka atas laporan ayah kandungnya, Aibda Pitra Jaya Saputra. Sebelumnya Desember tahun lalu, korban bersama ibunya melapor ke Polres Pematang Siantar, tempat ayahnya berdinas, karena penganiayaan yang dilakukan. Korban mengalami luka di bagian kepala setelah dianiaya ayahnya gara-gara galon air mineral. Ruangan kasih propam bertemu, di situ dipertemukan sama ayahnya. Ayahnya menantang sama kami. Kalau kalian bermain hukum, kami polisi jagonya mengolah-olah hukum. Anak saya yang berdarah, anak saya dilaporkan dia. Dan Polres Pematang Siantar menerima laporan itu? Iya, padahal kami hari pertama kan sudah ke sana, udah mereka lihat kondisi anak saya. Tapi mereka tetap menetapkan anak saya sebagai tersangka. Saya juga nggak tahu dari mana. Artinya begini loh, kalau memang anak saya itu salah dalam laporan ayahnya, maunya mereka terjun dong melihat. Sementara pendamping hukum korban menduga pelaku memanfaatkan posisinya sebagai anggota polisi untuk mempengaruhi proses penyelidikan. Polisi itu kan negara, mereka wajib melindungi. Tapi bagaimana negara mau melindungi kalau aparatur sendiri menyiksa? Apalagi yang disiksa itu anak-anaknya, bahkan istrinya juga disiksa. Akibat penganiayaan, korban harus menjalani perawatan di rumah sakit dan mendapat jahitan di bagian kepala. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga pelaku pencabulan melaporkan mantan istrinya karena pencemaran nama baik ke Polda Sulawesi Selatan. Mantan pasangan suami istri ini saling lapor ke polisi terkait dugaan pencabulan 3 anak kandung di Luwu Timur. Polisi sebelumnya menghentikan penyelidikan karena tidak ada bukti pencabulan pada 3 korban. Pria pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini mendatangi Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar melaporkan mantan istrinya karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. 2 tahun lalu pria ini dilaporkan mantan istrinya karena diduga melakukan pencabulan pada 3 anak kandungnya saat dititipkan. Namun polisi menghentikan penyelidikan Oktober tahun lalu karena tidak ada bukti pencabulan termasuk dari 2 kali hasil visum. Pihak mantan istri didampingi kuasa hukum menyurati Mabes Polri karena penghentian penyelidikan dugaan pencabulan. Sedangkan pria ini dan keluarganya merasa terganggu dengan laporan mantan istri hingga viral di media sosial. Viral itu menyatakan bahwa inilah pelakunya, padahal kan ini laporan terhadap diri dengan kami itu sudah selesai di tingkat penyelidikan Polres Luwu Timur. Nah, oleh karena keluarga besar dari klien kami merasa terganggu, sehingga kami melaporkan untuk mencari keadilan di Polda Sulawesi Selatan. Laporan pengaduannya setelah itu ditindaklanjuti oleh fungsi reskrim. Kalau untuk isi laporannya berapa orang yang dilapor? Untuk sampai saat ini yang dilaporkan dugaan pencemaran nama baik dilakukan. Kuasa hukum korban kembali meminta polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan ayah korban. 3 korban masih di bawah umur mengaku dicabuli korban bersamaan. Sementara ayah kandung korban membantah melakukan pencabulan dan menduga laporan mantan istrinya karena cemburu. Sedangkan dari Mabes Polri yang melakukan penyelidikan menemukan adanya dugaan kekeliruan dalam proses penyidikan sehingga disinyalir minim alat bukti. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pencari barang berharga 2 kuburan Cina di Bojonegoro Timur, di Jawa Timur dibongkar pencuri. Pelaku membongkar 2 nisan yang usianya sudah lebih dari 50 tahun.
Dua nisan makam warga Cina di Komplek Bong Wotan Ngare, Kalitidu, Bojonegoro ini berlubang diduga dibongkar pencuri. Nisan terbongkar ini pertama dilihat warga yang akan pergi ke sawah. Meski di tepi jalan desa, namun bagian nisan yang dilubangi tidak terlihat warga yang lewat, apalagi bentuk nisan besar. Warga tidak mengetahui keluarga pemilik makam karena berasal dari luar wilayah Jawa Timur. Lama ya? Udah lama, ini kuburannya ini sudah, makamnya sudah 50 tahun ini yang dibongkar ini. Oh. Ada tahunnya itu. Nah ini kejadiannya baru kali ini atau sudah pernah sebelumnya, Pak? Belum pernah. Baru pertama ini, Pak? Ya aku di sini, garap tanah di sini cuman tahu dua makam ini, baru ini. Baru ini, Pak? Ya. Nah, ini pihak keluarga belum ke sini, Pak? Belum tahu mungkin. Belum tahu ya? Katanya nih orang sepuh nih. Sementara pihak desa tidak mengetahui keluarga pemilik makam dan tidak terdaftar sebagai warga desa Wotan Ngare. Itu kan makam dari dulu, Mas. Nah, terus makam itu tidak ada warga sekitar sini kan nggak ada itu yang dari orang Jawa semua dan tidak ada laporan ke desa Wotan Ngare. Karena makam Cina yang ada di desa Wotan Ngare itu adalah aset Pemkab, tanah Pemkab yang ada di wilayah desa Wotan Ngare. Polisi kini memburu pelaku pembongkaran nisan kuburan Cina yang diduga sebagai pemburu barang berharga mayat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Bocah 5 tahun di Cengkareng, Jakarta Barat nyaris diculik seorang wanita saat akan jajan ke warung. Bocah ini kabur setelah menggigit tangan pelaku. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Bantuannya, 87 Jalan Kuda,